الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وثوابه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Kita tema baru ya, Suheli masuk ke akbar ke-7. Alhamdulillah. Ini udah disuruhnya bersyukur terus dah. Ada yang lain ternyata setelah semuanya udah nggak ada lain, Allah kasih kesempatan kita beribadah, beramal soleh, semua rintangannya Allah kasih. Ya kemudahan, udah habis itu apa? Bersyukur atas semua nikmat-nikmat Allah, memuji Allah atas semua kebaikan-kebaikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-aqabatu sabi'ah, aqabah yang ketujuh. Wahia aqabatul hamdi wa syukri, tanjakan memuji Allah dan bersyukur ya. Berarti sudah 6 tanjakan kita lewati. Sekarang tinggal memuji Allah dan bersyukur. Thumma alaika waffaqakallahu wa iyana bi husni taufiqihi ba'da qati hadhil aqabat wa zafari bil maqsud min hadhil ibadati salimah min al afati. Baru bilhamdi wasyukri lillahi subhanahu ala hadhihi ni'matil azimah wal minnatil karimah. Thumma alaika, kemudian wajib atas anda, waffaqakallahu, ini namanya jumlah i'tiradiyah, jumlah doa. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada anda, wa iyana, dan juga kepada kami, kepada saya, kata penulis nih Imam Ghazali, bi husni taufiqihi, dengan taufik hidayah yang baik. Ba'da qati hadhil aqabat, setelah kita melewati ya tanjakan-tanjakan, wazafari bil maqsud, dan kita mendapatkan yang kita inginkan, min hadhil ibadati salimah, dari ibadah yang selamat, minal afati, dari segala macam apa di sini, hal-hal yang merusak amal ibadah kita ya. Kemarin tuh dia ada ujub, ada ghibah, ada fakhr, ada kibr, sombong, ada ujub, ada hasad, ada bagi bis hasad itu hatinya kagak ada rahmah, baru riya. Nah itu namanya afat tuh ya. Setelah katanya Allah kasih kita terus lancar mendapatkan apa yang kita maksudkan dari ibadah-ibadah yang selamat dari segala macam hal-hal yang merusak amal ibadah kita ya. Bilhamdi, ya, wajib atas kita bilhamdi, memuji Allah, wasyukri lillahi subhanahu, dan bersyukur kepada Allah subhanahu. Bersyukur atas apa?
ala hadhihi ni'matil azimah, atas nikmat yang besar ini, wal minnatil karimah, dan anugerah yang mulia ini. Pak, kita bisa sholat, ya, itu dah anugerah dari Allah. Kagak semuanya orang bisa sholat. Sholatnya Allah kasih muwafaqah, khusyuk, hudur, ya, menghadirkan nur dalam hatinya, nikmat lagi. Ya, ada orang sholatnya kagak khusyuk. Udah gitu, udah selesai sholat, ya, nih ada orang yang selamat dari riya, ujub, kita muwafaqah, tadi selamat dari semuanya. Udah semuanya, nah, Allah terima amal ibadah kita, itu nikmat yang besar. Ya, Allah kasih lagi kita apa? Anugerah pahala, nikmat lagi. Ala hadi ni'matil azimah. Maka ketika kita dapat anugerah itu, bisa melakukan amal soleh kepada Allah, kita patut bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau mudahkan semuanya sampai saya bisa menunaikan kewajiban saya sebagai hamba kepadamu ya Allah. Ya, paham ya? Jadi ini ni'matil azimah, nikmat yang besar. Fadal. Ambil 3 boleh. Wal minnatil karimah, minnah, dan karunia karena Allah yang mulia. Wa innama yalzamu kadzalika li amrayni, dan sesungguhnya wajib atas Anda, harus bagi Anda, ya, zalika apa, untuk bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Setelah Allah kasih kita bisa melaksanakan ibadah yang selamat dari hal-hal yang akan menggerogoti, menghancurkan amal-amal kita, apa? Li amrayn, 2 hal. Ahaduhuma, yang pertama, lidawamin ni'matil azimah, untuk melestarikan, ya, nikmat yang agung ini. Ya, kita pelihara, kita jaga. Ini mahal ini. Jangan tengah-tengah ngeot aja. Futur, nakas, lemah. Lagi semangat ngaji, ya kegoda sama apa tahu, lupa ngaji. Ya. Lagi kuat tahajud, ada bola, lupa tahajud. Ya. Hanya apa? Nikmat Allah yang sekarang kita sudah rasakan bersama, ya, yang bisa merasakan nikmat apa, kebaikan, ya, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, apapun bentuknya tuh. Ini harus kita syukurin, harus kita bersyukur sama Allah, terima kasih sama Allah, kita puji Allah sehabis-habisnya. Nah, untuk menjaga nikmat yang mulia ini apa? Kita harus apa? Lestarikan, ya, continue. Apalagi itu? Istiqomah, apalagi, ya, untuk menjaga nikmat yang agung ini. Yang kedua, lihusuli ziyadah, agar kita mendapatkan ziyadah, tambahan lagi. Artinya kualitasnya kita tingkatin lagi, ya, lebih kuat lagi frekuensinya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Saya gini ya, kita sedang merenung apa ya, ini sudah Allah kasih nikmat aja, ya, nikmat. Terus apa yang membuat kita biar naik lagi derajat sama Allah? Oh ya, berarti kita tadinya kan amalan para anbiya wal mursalin ngajar belajar itu aja tinggi. Ada keterangannya, ada 3 hal yang merupakan afdaliyat,
amal-amal yang afdal di atas permukaan bumi ini. Pertama, nuntut ilmu, ya, karena orang nuntut ilmu itu dikatakan kekasihnya Allah, Habibullah. Kedua, orang yang berjuang berperang di jalan Allah, ini dikategorikan waliullah. Yang ketiga, orang yang mencari nafkah, cari rezeki untuk keluarganya, ini dikatakan dia sadiqullah, temannya Allah. Nah, apa yang buat kita ya pengen naik lagi, pengen tambah dekat lagi, ya? Ini kan rasa ya, rasa. Kira-kira kita udah dekat belum? Ada kita merasa dekat, kita dekatnya sebelah tangan doang. Kan kita pernah kan mencintai seseorang, dia kagak cinta sama kita. Kita doang yang cinta, ya kan? Kita ngaku sama Allah cinta, kita belum tahu Allah cinta kan nggak sama kita. Makanya banyak tuh untuk mewujudkan cinta diuji, begitu banyak ujian-ujian agar Allah tahu sidqu hub, kebenaran cinta kita. Ya, ini ya, meningkatkannya. Quran baca, ya, jangan lepas satu hari satu juz, niatin. Kita mendapat ruhaniyat Quran. Salawat, istiqomah. Udah kayak kita nih, apalagi yang kita angkat, kita pengen diangkat derajat terus sama Allah. Udah kuatkan hubungan baik kita sama Allah dan sama hablum minan nas. Selawatnya jangan 3, paling sedikitnya sore 100, pagi 100, begitu. Ya. Saya melihat membaca kisah para orang-orang soleh itu malah selawatnya sampai 500-an, 1000-an itu. Kan kita kan belum soleh-soleh amat gitu kan, belum baik-baik amat. Coba deh lewat tangga itu, coba biar jadi soleh, biar jadi baik, selawat. Mungkin kita mah kagak baik kayak orang derma terus, lagi kita nggak punya duit, udah dadangan, ya biar Allah cinta. Kemarin apa Pak di itu? Kalau kita pengen menghilangkan kesumpekan hati, kesedihan hati, itu katanya diantaranya harus apa? Sering-sering bertemu dengan orang-orang soleh. Ya, bertemu dengan orang soleh ya tempatnya di majlis taklim begini. Masa di klub-klub? Enggak kan. Di lapangan bola ya jarang itu. Ketemu dengan Allah ya dengan orang soleh ya di majlis ilmu hadir. Kata Imam Maliki apa? Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kalau kita pengen ilmu ya yu'ta, harus didatangkan, itu datang. Wa la ya'ti, emang nggak bisa datang sendiri. Itu hordengnya buka sedikit biar ibu-ibu ngeliat. Kalau pengajian di sono, kamu ibu semoga dibuka dikit biar ngelihat Pak Ustadznya. Baik, ya. Yang kedua katanya dengarkan nasihat-nasihatnya. Itu membuat hati kita tentram, sejuk. Makanya di awal ada alaikum bimujalasatil ulama. Ini kata Nabi, wajiblah bagi Anda duduk bareng, bergaul bersama ulama. Tapi enggak cukup bergaul bareng, tapi kagak dengerin pengajiannya. Ngawal kiai, pagi kiai ngaji dia ngerokok apa, nggak ngaji lah. Karena ayat hadisnya kedua wastimai kalamil hukama, dan dengarkanlah nasihat-nasihat hukama. Itu yang membuat hati jadi nyaman, tentram. Ya, itu kedua ketiga. Yang pertamanya zikrullah. Pertama zikrullah. Kalau pengen hati kita naik
tenang, nyaman, zikrullah. Atau munajat, sering-sering doa sama Allah, doa aja. Kalau doa kan apa? Melimpahkan sebuah pikir hatinya, ngadu sama Allah, ngadu. Kalau kita banyak punya kepengenan kan, tapi kenapa kita jarang doa? Doanya sambil sholat doang. Karena saya bisa doa. Man qara'a baba yushiku ayyaftah. Barang siapa yang mengetuk pintu, ada kemungkinan akan dibuka. Nabi kan gitu ya. Bagaimana Nabi kagak sedihnya diuji oleh Allah setelah hijrah ke Madinah, kiblatnya dipindahin ke Baitul Maqdis, Palestina. Kan berat banget. Dihina, dicaci, agama apa tuh? Kiblatnya aja pindah-pindahan, kayak rumahnya kontrak. Ya. Berdoa setiap malam menengadahkan. Ini juga jadi apa? Sebuah metode. Kalau kita punya hajat terus saja. Man qara'al bab pakai ain. Kalau qara'a membaca ini qara'a. Man qara'al baba yushiku ayyaftah. Barang siapa yang mengetuk pintu Allah, ada kemungkinan. Ya. Apa lagi ayat-ayat itu? Barang apa? Mujibud da'watad da'im apa? Allah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, Allah akan kabulkan. Yang pertama, kalau kita gusar hatinya, bingung, gundah gulana, bete, banyak berzikir atau bermunajat. Kedua, sering ketemu orang-orang soleh. Ketiga, dengarkan nasihat-nasihatnya. Kenapa gitu Bang Ubay? Saya melihat ada orang-orang, ini di sini kan disebutkan dulu. Ada orang-orang yang itu kupingnya kagak dengar ilmu. Bagaimana mau datang hidayah, cahaya, bimbingan, kasih sayang Allah? Dia tinggalnya kagak mau duduk di majlis ilmu, maunya duduk majlis jelek-jelek aja. Maka yang kedengaran di kupingnya ya hal-hal jelek terus. Udah gitu adalah kekuatan setan, iblis, nafsu dalam dirinya terus saja berkotak dalam itu. Maka kalau sudah gitu dia harus hijrah dari dirinya keluar, tinggalkan kebiasaan yang dia ini, hijrah di tempatnya pindah. Ya, kata Allah, dia berada di zona yang kagak enak harus keluar, harus ketemu gitu. Biar ada perubahannya. Kalau kagak udah sehari-hari itu kupingnya, matanya isinya setan terus, nafsu terus. Karena kagak ada apa sarana untuk dia dapat ilmu. Datang ke majlis ibu kagak mau. Diajak pusing lah palanya. Diajak lagi sakit gigi. Diajak lagi sakit perut. Banyak alasannya itu. Ketika majlis-majlis lain mudah banget, semangat banget. Hampir modal ini kan. Kenapa gitu tuh Pak? Nah, hatinya nggak ada nurnya itu, nggak ada cahaya itu. Sedih kita ya. Allah ya umahdina wahdihim. Ya Allah berikanlah hidayah kepada kita semuanya dan kepada orang-orang yang kita cintai, pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi yang pertama kita dawam ya, harus memelihara nikmat ini. Yang kedua biar bertambah ya. Wa amma dawamu ni'mati. Nah, adapun dawamnya memelihara nikmat yang luar biasa ini, fali anna syukra qayyidun ni'am. Karena sesungguhnya syukur itulah yang mengikat nikmat-nikmat. Ya, ayat itu udah jelas banget tuh, la in syakartum. Nah, pandai bersyukur dikasih lagi. Ya. Tapi kalau kufur udah nggak dapat lagi.
Bagaimana kita beda-beda ya. Nanti syukur ada syukur lisan. Apa-apa punya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba bapak-bapak dalam satu hari berapa kali mengucap alhamdulillah? Ya. Kemudian kalau hati ada lagi syukur qalb. Lihat nikmat, ingat al-mun'im. Bentuknya nikmat kan? Yang kasih nikmat Allah al-mun'im. Ini. Jadi ngeliat apa aja ingat Allah. Ya. Karena apa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja semua dari Allah. Ya. Yang ketiga, syukur arkan. Syukur seluruh tubuh kita ini. Ya. Kayak Nabi, apala uhibbu an akuna abdan syakura. Nabi sadar betul semuanya sudah dihaimah Allah. Kekasih kemudahan sejak lahirnya dari disiapkan itu. Maka kata Siti Aisyah, Rasul kan kamu sudah diampuni dosa-dosanya. Kok ibadahnya sampai begitu-gitu banget sampai kakinya bengkak-bengkak? Apa jawabannya? Saya pengen jadi hamba yang itu dulu. Maka ibadah itu pertama taklifiyah, naik menjadi wasilah, naik lagi menjadi hajiat, kebutuhan sama Allah, naik lagi yang paling tinggi itu ibadahnya syukur. Contoh ya, beda-beda nanti aplikasinya. Santri, tanda syukurnya apa? Dia nggak ada lain. Sama orang tuanya udah dititipin, orang tuanya udah dikasih untuk sekolah biayanya, nggak ada lain. Syukurnya santri belajar, nggak ada yang lain. Jangan. Syukurnya guru banyak belajar, banyak persiapan tuh. Beda-beda. Syukurnya suami, syukurnya istri, nah itu lain-lainnya. Ada nanti di kitab terus sebutin orang kaya gimana? Syukurnya tiap malam sholat aja, tapi pelit, nah salah itu. Orang kaya syukurnya banyak berderma. Orang alim syukurnya banyak ngajar. Ngajarnya menjadi kalau orang kepada orang biasa sedekahnya, kepada orang khusus menjadi zulfah, tangga agar dia tambah dekat sama Allah. Ya. Dia mencurahkan seluruh hatinya pikirannya buat ya penerus-penerus Rasulullah. Jadi untuk melestarikan, menjaga, memelihara nikmat yang mulia ini, maka dengan syukur. Syukur itulah yang mengikat nikmat. Bihi, dengan syukur tadumu. Ibadah kita semua itu nikmat yang akan Allah langgengkan. Wa tabqa, akan apa? Kekal, akan apa bahasa kerennya? Bukan kekal, apa? Abadi. Ada satu lagi. Ya, artinya akan langgeng gitu ya. Terus saja. Ada satu kata lagi. Iya, kayak kekal itu artinya kekal. Terus sementara wawunya wabitarkihi, kalau kita meninggalkan syukur tazulu wa tahulu, itu nikmatnya bakal hilang, bakal pergi gitu ya. Qala Allah subhanahu, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Jadi ada muhawalah, ada ikhtiar. Pengen belajar ya ta'allum, tadarrus, begitu. Orang pengen sabar, tasabar, belajar sabar, latihan. Tahammul, menahan segala macam ujian-ujian dari Allah. Wa qala azza min qail, dan Allah juga berfirman apa tuh? Fakafarat, mereka kufur
Bi an'amillah, dengan segala macam nikmat-nikmat Allah. Ni'am jamak taksir jadi nikmatun, maksudnya segala macam nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu, maka Allah azab, betulnya Allah rasakan tuh ya orang-orang yang apa? Orang yang kagak syukur, libasal ju', dengan pakaian kelaparan. Allah uji dia, Allah azab dia dengan rasa lapar, wal khaufi, rasa takut. Itu semuanya apa? Bima kanu yasnaun. Banyak bab sababiyah, dengan karena sebab ente juga sih gara-garanya. Ya. Coba bersyukur, enggak Allah hilangin tuh. Nah, langgeng terus. Karena enggak syukur, Allah gedek juga diambil dah. Nah, cara Allah ngambil kan banyak. Dibuat musibah lah, macam-macam dah. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Coba ini. Allah tidak akan, namanya manafi ya. Allah tidak akan mengazab, menyiksa kalian jika kalian bersyukur. Ini omongan Allah langsung, firman Allah. Wa amantum, dan jika kalian beriman. Dua. In syakartum la azim. Kata Fudail bin Iyad, ada keterangannya. Alaikum bimulazamati syukri ala ni'ami. Wajib atas Anda terus menerus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. An-ni'amu wahsyiyatun, katanya, qayyiduha bisyukri. Nikmat itu adalah wahsy, sesuatu yang diinginkan oleh semua orang, maka jagalah, ikatlah dengan syukur. Ya. Ya. Mana? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, inna lin ni'ami ya awabida ka awabidil wahsy. Sesungguhnya nikmat-nikmat itu ya memiliki, mempunyai awabida. Apa awabida itu? Apa seperti ikatan itu? Apa dia? Dulu lihat saranya yang pas. Jamu abidah wa yallati tawahhasat wa tanafarat. Ya. Sesungguhnya nikmat-nikmat itu memiliki seperti apa? Awabid, ikatan, memiliki tiang-tiang ikatan ya. Ka'awabidil wahsy, seperti ikatan-ikatan ya binatang buas. Faqayyiduha, maka ikatlah nikmat-nikmat itu bisyukri, dengan syukur. Wa amma husuluz ziyadah, adapun tambahan ya, adapun husul tadi memperoleh tambahan, yang kedua ya,
Falamma kana syukru huwa qaidun ni'mati, ketika syukur itu adalah ikatan nikmat, bahwa yusmiru ziyadah, maka dia akan membuahkan tambahan. Wa qala Allah subhanahu, dan Allah berfirman, la in syakartum, la-nya lam taukid, la azidannakum, pakai danna, nunnya musyaddada mukhaffaf, musyaddada. Jika kalian betul-betul bersyukur kepada Allah, pasti azida Allah saya akan menambahkan nikmat kepada kalian, ya. Walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, zadahum huda, Allah akan tambahkan lagi kepada mereka petunjuk. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu, orang-orang yang mujahadah, yang jihad, ya, fina pada kami, atau pada syariat Islam, lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami, begitu. Fasayyidul hakimu idza ra'al 'abda qad qama bihaqqi ni'matin yamunnu 'alaihi. Nah, ini sudah pasti begitu tuh. Artinya sudah janjinya Allah. Sesungguhnya Sayyidul Hakim, ini istilah saja. Artinya Allah yang maha bijak, idza ra'al 'abda, apabila melihat seorang hamba, qad qama bihaqqi ni'matin, dia telah melaksanakan hak nikmatnya, ya. Jadi kita misalnya bapak-bapak habis melaksanakan apa saja, dia bersyukur alhamdulillah, ya. Itu dia yamunnu alaihi, Allah akan memberikan karunia kepadanya, bi ukhra, dengan nikmat yang lain, nikmat yang berikutnya, ya. Habis misalnya ya kita dikasih kemudahan 5 waktu, kita bersyukur, Allah kasih lagi tuh kenikmatan mudah duha, mudah tahajud, begitu, ya. Wa yarahu ahlan laha, dan Allah melihat dia tuh, ya, layak untuk mendapatkan nikmat berikutnya. Ya, kita misalkan kita punya anak buah, anak buah kita gaji tuh, set. Kita lihatin nih orang nih, ya, habis itu ada adabnya, kagak sombong, kagak ini, wah ini kita juga senang tuh sama anak buah begitu kan. Karena dia pantas nih, dia naik ram tambah rajin, pantas dikasih hadiah lagi, gitu, ya, ditambahkan lagi. Jadi idza ra'al 'abda, apabila Allah yang maha bijak melihat hambanya telah melakukan satu hak kenikmatan, maka dia akan memberikan nikmat kepadanya dengan nikmat yang lain. Wa yarahu, dan Allah melihat dia ahlan laha, oh ini pantas dapat nikmat lagi, layak. Wa illah, tapi kalau dia kagak bersyukur, wah ini udah dikasih nikmat, dikasih apa? Dikasih gusuran tanah banyak banget. Duitnya bukan buat ini, macam-macam. Buat main perempuan, judi, mabok-mabokan. Wah ini kata Allah, ya. Nanti itu namanya wa illa, kalau dia kagak bersyukur, payak taudzalika anhu, maka Allah putus, katanya, semua nikmat-nikmat darinya, ya. Tsumma an-ni'amu qisman, kemudian nikmat-nikmat itu terbagi 2 bagian.
dunyawiyatun wa diniyatun. Ada nikmat-nikmat dunyawiyah. Ya, ini tambah istilah ya. Dunyawiyah itu lawannya ukhrawiyah. Nikmat dunyawiyah itu dikatakan juga nikmat zahiriyah. Zahir, kelihatan. Nah, nikmat zahiriyah ini sifatnya fana. Bakal habis, hilang. Lawannya baqiyah, ya. Dan dia zahiriyah. Ya. Lawannya batiniyah. Ada satu lagi istilahnya. Nikmat duniawiyah ini dia hissiyah, hissi. Bisa dirasakan. Baju, rumah, bisa apa. Lawannya maknawiyah. Nah, jadi ini istilah dunyawiyah, zahiriyah, apa tadi? Faniyah, hissiyah, 4. Lawannya ukhrawiyah, baqiyah, apa lagi? Ma'nawiyah, ya. Apa satu lagi? 4. Jangan lupa. Ukhrawiyah, akhirat. Dia batiniyah, batiniyah. Kemudian apa? Baqiyah, ma'nawiyah, ya. Jadi nikmat itu ada dua macam, ada nikmat dunyawiyah dan diniyah, nikmat nikmat dini agama, ya. Fad dunyawiyatu darban. Maka nikmat duniawi ini ada dua macam. Pertama, nikmatun naf'in. Nah, nikmat nafa', dikasih kita manfaat, maslahah. Ya, kebaikan oleh Allah. Wa ni'matu daf'in, dan nikmat apa? Pencegahan. Ya. Misalnya kita mau dapat musibah, Allah jaga, apa namanya itu? Ditahan. Nah. Fa ni'matun naf'i, maka nikmat kemanfaatan, mendapat manfaat, ya, kemaslahatan, kebaikan. An a'taqal masaliha wal manafi'a. A'ta ini punya dua maf'ul bih. Maka pertama, maf'ul bih pertama, masalihah maf'ul bih kedua. Fa ni'matul nafi, nikmat kemaslahatan, kemanfaatan, ya. Itu apa? Allah a'taka, Allah memberikan kepadamu al-masalihah, kemaslahatan, ya. Wal manafi'a, kemanfaatan. Kemudian diperinci lagi, wal manafi'u darban. Kemanfaatan itu juga ada dua macam. Al khilqatus sawiyah, ya, atau bentuk yang sempurna, penciptaan yang sempurna, fi salamatiha, artinya kita Allah ciptakan nih sempurna dalam bentuknya selamat, afiah, gitu. Wal malladu syahiyah, kelezatan yang enak banget dah. Minal mat'ami, dari makanan, wal masyrabi, minuman, wal malbasi, pakaian, wal mangkahi, pernikahan, wa ghairiha, dan selainnya, min fawaidiha, dari faedah-faedahnya, ya. Azan ya? Belum. Wa ni'matu dafi'a, sekarang nikmat menolak, ya. Jadi tadi nikmat manfaat Allah kasih, ya, itu banyak. Sekarang ada nikmat itu apa? Dia tolakan. Maksudnya ada orang mau jahatin kita, Allah tahan, tolak, ya. Wa ni'matu daf'i, dan nikmat penolakan maksudnya an sarafa ankal mafasida wal madara. Allah sarafa, Allah menjauhkan anka darimu al mafasida, kerusakan-kerusakan, wal madara, bahaya-bahaya. Itu juga nikmat.
Gini ya, dalam kitab Nahwul Qulub, nahu tapi ini ilmu tauhid tapi singgungannya ke tauhid nahu. Di situ ada temanya al-man'u wal ata. Mana itu seperti kata dafah. Mana itu tercegah atau mendapatkan karunia. Diangkat kisahnya, ada suami istri ini, dia pengen dapat ini bisnis besar, katakanlah 10 miliar. Besok hari apa? Selasa. Besok hari Selasa jam 10 ditunggulah, misalnya di mana? Di Bekasi. Ya. Pada waktunya pagi-pagi, ini suaminya mau berangkat nih ke Bekasi. Istrinya sakit. Ya. Pengen jalan berat, istri sakit. Yang kedua, anaknya nangis ya. Si kecil-kecil anaknya. Akhirnya dia gara-gara ini kagak jadi berangkat kan? Kelihatannya dia almana ya nggak dapat uang tadi 10 miliar. Kelihatannya secara zahir. Suami yang kagak paham tauhid ini akan marah-marah sama istrinya. Gara-gara habis dimarahin dah. Uang kita hilang. Anaknya bisa jadi sasaran. Dimarahin misalnya ditembak ke tembok. Orang nggak ngerti tauhid. Ya. Artinya dia kelihatan mana nggak dapat uang 10 miliar, tapi ternyata atau nggak lama sekian berapa jam dia dengar di Bekasi ada musibah besar, banjir bandang. Baru dia sadar, oh iya ini Allah sayang ya, kalau dia kasih itu dapat 10 miliar mati di situ. Oh. Iya, jadi sekarang gitu tuh ya, ada hikmah-hikmahnya di balik itu tuh. Maka kita bersyukur terus. Taib, ini nikmat kata Allah jauhkan kita ya dari segala mafasid wal madar. Wahiyad darban, itu ada dua macam. Ahaduha yang pertama fin nafsi. Itu atas diri kita sendiri tuh. Ya. Allah jaga kita itu. Ada tabrakan, kita tetap Allah kasih selamat, ada gitu ya. Selalu Allah pelihara itu. Bi an sallamaka ani. Allah menyelamatkan ka Anda, domir setelah fi'il jadi maf'ul bih, min zamanatiha, dari penyakit-penyakit itu. Ya. Wasairi afatiha, dan seluruh musibah-musibah, wa ilaliha, dan ya hal-hal yang ilal sama afat, musibah-musibah. Oh, diselamatkan kita oleh Allah tuh. Ya. Wasani, dan yang kedua, daf'u ma yalhaquka bihi durrun. Ya, yang kedua ya, ini Allah tolak kita, Allah jauhkan kita dari apa? Dari durrun, dari min anwa, dari berbagai macam keburukan ya, bahaya yang di luar diri kita ya, al awaik, rintangan-rintangan, au yaqsuduka bihi basyarun, atau ada manusia yang pengen jahatin kita, min insin, baik manusia, au jin, atau jin, wasibain, atau binatang buas, wa hawamin, atau hawam. Apa hawam? Selain binatang buas yang menakutkan apa lagi? Jamul hamah malahu ismun yuqtalu kal, seperti ini binatang-binatang yang melata ular. Ya, jadi pahamin ada dua hal yang bersifat apa? Daf'ah, Allah tolak, Allah jauhkan. Ya, itu atas yang pertama di dalam diri kita. Allah selamatkan diri kita dari segala macam penyakit bahaya. Yang kedua,
Allah selamatkan, Allah tolak ya bahaya-bahaya yang di luar diri Anda dari keburukan berupa awaik tadi, rintangan-rintangan atau tujuan manusia yang bertujuan kepada Anda, baik jin maupun manusia, atau binatang buas atau ular dan semacamnya ya. Wa amma ni'amu ad-diniyah. Nah, sekarang ke agama sekarang. Udah jam belum? Udah. Oh. Itu tuh ya. Lagi enak-enak udah ya habis. Ya insyaallah berikutnya nanti tentang yang nikmat-nikmat agama. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah saya amankan pesan keluar dari masjid sampai rumah baca alhamdulillah alhamdulillah terus saja ya sampai dirasakan ngingetin istri kita alhamdulillah, anak kita alhamdulillah, punya rumah alhamdulillah, terus itu biar terasa semua nikmatnya kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu wa sami'tuhu min hadzal kitab min hajil abidin fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.